Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, data saat ini menjadi sesuatu yang sangat riskan dan penting tentunya, di mana bisa saja setiap orang memiliki data-data tertentu, pemerintah juga memiliki data-data tertentu. Nah, bagaimana data-data tersebut dapat tersinergikan dan termanfaatkan secara optimal? Nah, apa hubungannya data dengan narasumber kita hari ini? Nanti kita bahas lebih lanjut. Langsung saja ini kita sapa narasumber kita, Bapak Joni Awaludin SE MTMA, berasal dari Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Pak. Iya. Tetap terus menjaga kesehatan, lebih-lebih lagi di masa pandemi seperti ini ya Pak ya tentunya ya. Betul sekali Bu. Baik Bapak, ini selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan nih Pak Joni. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak Joni, ini inovasinya judulnya Sigertak Plus ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah, apa sih itu Pak Sigertak Plus? Silakan Bapak Joni. Iya, terima kasih Bu Santi. Baik. Kalau kita bicara inovasi, ini kami ucapkan terima kasih nih pertama-tama sebelumnya untuk Badan Litbang ya. Iya Pak. Karena sudah menginisiasi kegiatan ini. Bahwasanya di setiap OPD memang sudah ada inovasi dan termasuk di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Sigertak Plus. Ya, plus di sini karena memang sudah ada perbaikan-perbaikan dari tahun 2016. Awalnya memang aplikasi ini dulu bernama Sistem Informasi Kemiskinan di tahun 2016 ini mulai dibangun pada waktu itu. Kemudian mulai diinisiasi inovasi ini karena kita melihat seperti katakan Mbak tadi, Bu Santi tadi, bahwa sebenarnya data kemiskinan itu sudah cukup banyak, tapi mungkin belum secara optimal dikelola. Nah, Sigertak ini adalah sebuah aplikasi yang mengelola data, dalam hal ini data terpadu kejahatan sosial yang kita kenal dengan DTKS, yang berisi 2,9 juta penduduk dengan pendapatan terendah di Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. 2,9 juta. Nah, data ini kita pakai untuk menyusun aplikasi Sigertak. Aplikasi Sigertak ini sebenarnya sebuah aplikasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran, dan monitoring kegiatan-kegiatan kemiskinan gitu. Kenapa dikatakan Sigertak Plus? Awalnya kegiatan aplikasi ini masih hanya saya katakan tadi berbentuk sistem informasi kemiskinan, kemudian dikembangkan menggunakan data DTKS. Pada waktu itu masih memang sudah sampai ke desa gitu, datanya, aplikasinya bisa kita lihat datanya sampai ke desa, tapi masih dalam bentuk agregat, jadi belum by name by address. Nah, di tahun 2020 ini dikembangkan, 2019 dikembangkan sehingga bisa by name by address, bahkan by picture gitu ya, hingga menjadikan Sigertak Plus. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web. Berbasis web yang digunakan untuk perencanaan penganggaran kemiskinan. Baik, Bapak, jadi ini judulnya Sigertak Plus nih Pak ya. Ini penasaran Pak. Sigertak Plus berarti ini sistem apa nih Pak? Kepanjangan dari gerakan serentak, sebenarnya gerakan serentak. Oke, gerakan serentak ya, gitu ya, untuk mengatasi kemiskinan tadi ya Pak ya. Baik, ini seperti yang Bapak jelaskan tadi sejak tahun 2016 ya Pak ya sebenarnya sudah mulai dibangun ya Pak ya aplikasi ini sampai dengan saat ini. Nah, ini sudah pernah di launching juga ya Pak oleh Bapak Gubernur kita? Iya, Sigertak Plus secara resmi, Sigertak ya, Sigertak Jadi Sigertak ini sebenarnya sistem informasi Gertak ya, Gertak. Terus awalnya kita sebenarnya punya namanya pada waktu itu diinisiasi sebuah
untuk pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, kita punya program, Bu ya. Program Gertak Sejuta Mandiri. Gerakan terpadu serentak semesta menuju rumah tangga mandiri pada waktu itu. Nah, program ini baru berbatas program gitu ya, program kegiatan, tapi belum kita susun ke dalam sebuah aplikasi, bentuk aplikasi gitu ya. Makanya pada waktu awalnya di tahun 2016 itu masih SIM, kemudian menjadi Sigerta. Nah, pada waktu 2018 sudah Sigerta, tapi Sigerta Plusnya tadi karena kita sudah pakai by name by address gitu. Oke nih Pak, berarti kan ini begitu banyak data yang masuk ya Pak. Ini tujuannya sebenarnya apa nih Pak untuk dari dibuatnya sendiri inovasi Sigerta Plus ini Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali. Ini tujuannya apa sih gitu ya? Jangan-jangan buat apa aplikasi tapi nggak punya tujuan. Nah, tujuannya seperti ini sebenarnya Pak. Kita ini sebenarnya kalau kita mau lihat penurunan kemiskinan Sumatera Selatan itu sebenarnya sudah menurun dari tahun 2019 sampai dengan 2009 sampai dengan tahun 2019 sebenarnya sudah menurun kita turun, tapi kita butuh percepatan, butuh energi besar bersama-sama. Kenapa tadi kita ada gerakan Sigerta tadi? Ini yang memacu kita gitu ya untuk memadukan data yang ada dengan program yang ada. Jadi program Sigerta Sejuta Mandiri tadi kita padukan dengan data DTKS yang data tadi. Nah, kita susun aplikasi ini. Tujuannya untuk apa? Nah, ini pertanyaannya. Tujuannya adalah pertama, ya ini bagi yang saat ini menjadi pemakai adalah Bapeda Provinsi Sumatera Selatan dan OPD termasuk Bapeda Kabupaten Kota dan juga OPD Kabupaten Kota, perangkat daerah Kabupaten Kota, termasuk juga ada beberapa dari NGO kita sudah mulai pakai. Nah, ini data ini digunakan untuk penyusunan perencanaan, penganggaran, dan nanti bisa ke evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua ini untuk sinergitas, Mbak. Sinergitas perencanaan program di setiap level gitu. Jadi kita tidak punya bukan hanya Provinsi Sumatera Selatan, tapi pemerintah kabupaten kota dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan. Karena kalau kita bicara Sigerta tadi, gerakan terpadu serentak tadi, itu bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan, termasuk swasta yang saya katakan, masyarakat umum, NGO, semua berhak untuk berupaya menurunkan kemiskinan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini untuk mempermudah kita melakukan analisis data kemiskinan. Karena di aplikasi ini ada 2,9 juta penduduk Sumatera Selatan. Ada 61 sampai 62 variabel, Mbak. Bayangkan betapa banyaknya data di situ yang bisa diolah dan kita bisa susun buat perencanaan sehingga perencanaan kita bisa lebih fokus, lokasi bisa lebih tepat, dan yang menerima program kegiatan lebih tepat sasaran seperti itu. Oke, jadi ini sahabat inovasi di rumah, tentunya aplikasi ini sangat membantu semua pihak ya Pak ya. Tadi seperti yang Bapak sebutkan, baik itu dari sisi pemerintahnya sendiri yang ingin melakukan bantuan ya Pak ya. Tentunya memiliki satu tujuan untuk dalam penurunan angka kemiskinan tadi ya Pak. Bahkan dari sisi NGO-nya juga ada yang bisa memanfaatkan aplikasi Sigerta Plus ini ya Pak ya. Nah, ini Pak, dalam seiring berjalannya aplikasi tadi kan sejak dari 2016 ya Pak ya, aplikasi Sigerta itu sendiri. Hambatan apa nih Pak yang ada di lapangan? Iya, betul sekali nih. Memang setiap ada upaya itu pasti ada hambatan. Itu ya, sudah natural sekali ya dalam perjalanan sebuah pembangunan inovasi. Kalau di kita sebenarnya dari sisi aplikasinya sendiri sebenarnya aplikasinya ya, kalau kita bicara aplikasinya gitu, sebenarnya mungkin kita masih di database mungkin ya, di database kita ini, karena di TKS ini kan selalu kita jadikan database kita di aplikasi. Nah, database ini yang selalu diupdate gitu ya, diupdate tiap bulan. Nah, ini mungkin update ini yang masih butuh, kami masih perlu kerja keras lagi karena ini setahun itu bisa 2 kali itu update data. Dinamis ya Pak ya, data terus berubah ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari pada saat aplikasi ini misalnya kita implementasikan, kita jalankan. Seperti kita ketahui mungkin karena ini berbasis web, jadi sangat butuh sekali dengan jaringan internet, kemudian kemampuan SDM juga untuk
membantu mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita bicara SDM di perangkat daerah gitu ya, ini mungkin kita butuh optimalisasi dalam rangka pemanfaatan aplikasi ini gitu. Saya kira itu yang selama ini mungkin yang secara umum kita temui dalam penggunaan daripada aplikasi Sigerta Plus ini. Oh, gini Pak, menjinggung tadi Bapak sempat membahas bahwa dibutuhkan juga selain dari support jaringannya tentunya Pak ya, karena kan dia aplikasinya berbasis web ya Pak ya. Iya. Nah ini apakah nih sahabat inovasi di rumah ini siapa saja nih Pak yang bisa login untuk membuka aplikasi Sigerta ini Pak? Apakah semua orang bisa membukanya atau memiliki akun atau user tertentu nih Pak untuk membuka aplikasi ini? Iya, terima kasih. Ini saya sangat bersyukur kalau sudah ada sampai pertanyaan ke sini, berarti sudah tertarik sekali dengan Sigerta ini. Kami sangat terbuka sekali dengan pemanfaatan aplikasi ini, karena semakin banyak aplikasi ini digunakan, saya berharap nanti kemiskinan kita akan semakin terakselerasi percepatan penurunannya gitu ya. Ya, aplikasi ini bisa bisa dicari nanti. Bisa kalau bagi OPD sendiri? Kalau OPD sudah kita berikan gitu, sudah kita beri username dan password account lah gitu ya. OPD kabupaten kota juga sudah, Bapeda juga, Bapeda selaku admin, kalau di provinsi juga bisa. Kemudian Bapeda kabupaten juga selaku admin yang bisa memberikan username gitu ya, akun gitu ke siapa saja bisa, ke siapa saja asal melakukan permohonan prosedur ya, permohonan, minta dibukakan, terus nanti diberikan akun, nanti silakan saja bisa menginput kira-kira program kegiatan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan, entah itu nanti NGO, entah itu perusahaan, ataupun siapa saja bisa input di situ. Nanti kita bisa kelihatan. Jadi bukan hanya program-program kegiatan di perangkat daerah saja, tapi dari seluruh stakeholder juga bisa masuk di sini. Itulah kenapa ini ada terpadunya itu semua OPD, swasta dan lain-lain bisa bergabung gitu di aplikasi ini. Jadi kalau boleh ini ya silahkan saja, nanti kalaupun mau minta akun bisa langsung ke Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, atau kalau di daerah mungkin terlalu jauh mau ke Bapeda Provinsi bisa ke Bapeda Kabupaten Kota. Bisa karena sudah diberi hak gitu ya untuk memberi akun. Tapi tentu saja kita butuh nanti setelah diberi akun ada kemanfaatan aplikasi ini, misalnya program-program apa yang sudah dilaksanakan, mohon di entry di aplikasi feedbacknya tersebut. Ya Pak ya, ada feedback seperti itu. Oke, ini sahabat inovasi ini luar biasa sekali ya Pak ya. Di samping memang ini menghimpun data yang cukup banyak ya Pak ya, yang bisa yang bisa kita lihat di aplikasi Sigerta Plus ini sahabat inovasi. Dan di sini tentunya sahabat inovasi di rumah bisa memiliki akses ya Pak untuk membuka aplikasi ini, tentunya dengan melakukan permohonan ke Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kegunaannya seperti apa gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini Pak, setiap akun apakah dia memiliki akses yang sama nih Pak? Misalnya untuk OPD dan dari segi NGO-nya juga, ataupun dari segi masyarakat umumnya sendiri, itu apakah ada perbedaan dari masing-masing user itu sendiri Pak? Ada Mbak, ada. Tentu saja kita bedakan karena aplikasi ini berbasis data. Kita bedakan misalnya kalau Bapeda sebagai admin, ini Bapeda bisa memberikan akses akun gitu, bisa mengedit gitu ya, bisa mengedit program kegiatan, juga bisa. Karena ini prosesnya, misalnya seperti ini, kami contohkan sederhana saja, kabupaten kota atau perangkat daerah lah, provinsi itu membuat laporan bahwa kami akan melakukan kegiatan A di desa B, masyarakatnya C gitu, program kegiatannya ini. Nah, mereka bisa entry kegiatan tersebut. Nah itu di Bapeda, kami Bapeda bisa menolak kegiatan tersebut atau pending kegiatan tersebut bahwa kegiatan ini misalnya belum mendukung kemiskinan, atau juga ini bisa langsung kami asisti bahwa ini benar, ini kegiatan dari OPD tersebut untuk mendukung kemiskinan seperti itu ya. Nah masyarakat juga bisa, tapi masyarakat tidak bisa melakukan proses editing seperti kami. Mereka hanya bisa. Karena riskan sekali ya Pak ya, kalau masyarakat itu sampai bisa mengedit, karena kan ini data sudah terhimpun sangat luar biasa. Kalau sampai ada yang mencoba mengedit dengan tujuan tertentu kan sangat ini ya Pak ya, tentunya. Tapi mohon maaf, ini juga sebenarnya masyarakat bisa memasukkan program kegiatan mereka dan juga bisa
menentukan program kegiatan apa yang telah mereka lakukan seperti itu. Dan juga bisa melihat lokasi program kegiatan gitu ya. Lokasi di mana mereka mau melakukan program kegiatan yang banyak masyarakat miskinnya seperti itu. Jadi ini aksesnya ini bisa dibuka untuk melihat tentunya ya Pak ya, melihat data, dan jika ingin menginput ya Pak ya, menginput data-data yang mungkin di lingkungan sahabat inovasi di rumah sudah ada kegiatan mengenai pengentasan kemiskinan ya Pak ya, boleh diinput datanya tersebut untuk pembaruan data juga tentunya ya Pak ya, di lokasi tersebut sudah terjadi bantuan apa seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Joni, ini tadi mengenai sempat tadi dibahas bahwa Sigertak Plus ini adalah pembaruan tentunya ya Pak ya dari aplikasi yang pernah ada. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah, apa sih Pak perbedaannya dari aplikasi yang terdahulu dengan aplikasi Sigertak Plus ini Pak? Ya baik, terima kasih. Pada awalnya memang aplikasi ini kan tadi dibangun namanya masih Sistem Informasi Kemiskinan gitu ya, Manajemen Kemiskinan, SIM Kemiskinan seperti itu di tahun 2019, dan ini datanya memang sudah menggunakan DTKS, pada waktu masih BDT namanya ya waktu itu ya, basis data terpadu tahun 2015, tapi kalau kita mau lihat di dalamnya sendiri itu kita belum bisa melihat data-data tersebut sampai ke by name by address. Nah, di Sigertak Plus itu ini sudah bisa kita lihat data-data tersebut di setiap variabelnya itu sampai ke by name, by address, dan by picture gitu, sudah kita sampai ke sana. Keunggulannya tadi ya Pak ya, pengembangannya gitu. Nah kalau boleh kami bercerita ke depan, memang kami akan coba lagi kembangkan lagi ini, karena saat ini isu stunting Pak, isu stunting dan kemiskinan itu beririsan sekali, dan ini akan kami coba tambahkan nanti fiturnya di aplikasi ini. Jadi ada kaitannya dengan stunting. Yang kedua, kalau kita ingat sekarang itu masih hangat sekali kalau kita kaitkan dengan Permendagri 90 tahun 2019. Nah ini nanti program-program nomenklatur khususnya untuk perangkat daerah ini akan kami sesuaikan. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari atau ngetik ulang, nggak perlu lagi, ini tinggal pilih, sudah kita coba integrasikan dengan program-program tersebut. Dan yang pasti satu lagi, kita akan coba, ini karena kaitannya dengan penyusunan rencana, dalam hal ini kalau di Bapeda itu kita ada rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Nah ini akan kami coba integrasikan tersebut. Jadi setiap tahapan-tahapan perencanaan dari rancangan awal LKPD, rancangan sampai rancangan akhir itu akan coba kami integrasikan. Kalau selama ini itu belum kita petakan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ini akan kami selalu update dengan data DTKS di tahun 2021, sehingga kita akan dapatkan data-data terupdate terus ya. Sehingga ya diharapkan nanti program kegiatan seperti katakan tadi fokus lebih jelas, fokusnya lebih jelas gitu. Fokus kegiatannya juga sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan nanti lebih tepat sasaran gitu. Oke nih sahabat inovasi di rumah, sangat luar biasa sekali ya, meskipun sudah memiliki aplikasi yang sangat luar biasa nih tentunya ya Pak ya, Sigertak Plus ini tetap terus mengembangkan ya Pak ya. Ditambah lagi akan menambah fitur stunting salah satunya Pak, kan seperti yang kita ketahui juga nih, stunting hampir berkaitan sangat erat ya Pak dengan kondisi kemiskinan, data kemiskinan di masyarakat ya Pak tentunya ya Pak ya. Ini luar biasa sekali, di mana inovasi tiap saat harus berubah ya Pak, maksudnya harus beradaptasi ya inovasi tersebut dengan yang ada saat ini ya Pak, jadi mengikuti perkembangan zaman tentunya ya Pak ya. Ini luar biasa sekali nih Pak Joni Awaludin nih sahabat inovasi di rumah. Baik nih Pak, ini aplikasinya tadi sudah digunakan nih Pak ya. Nah ini usernya kalau boleh kita tahu nih Pak, siapa aja yang sudah memanfaatkan aplikasi Sigertak Plus ini Pak, mungkin dari pemerintah ataupun dari segi swastanya sendiri atau masyarakat umum Pak? Ya, terima kasih. Tentu saja yang pertama sekali ini memang karena ini dalam tataran perencanaan, ini perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan itu sudah memanfaatkan semua. Karena di RPJMD juga kita sudah punya program-program kemiskinan. Paling tidak itu ada 18 OPD gitu ya, yang langsung mempunyai program kemiskinan, dan itu sudah kami entry di basis datanya di Sigertak. Paling tidak OPD-OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian tentu saja perangkat daerah di kabupaten kota. Dan Bapeda, khususnya Bapeda dan perangkat daerah kabupaten.
Nah, kita juga kemarin minta ada kita terima kasih sekali ini kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya kalau boleh disebut di sini kita sebut saja rekan-rekan dari AIESEC kemarin coba meminta ke kita aplikasi karena mereka ternyata program-program kegiatan mereka itu terkait sekali dengan program-program kemiskinan. Mereka pengen menggunakan aplikasi ini untuk menentukan lokasi dan program kegiatan mereka. Nah, ini dari beberapa pemanfaat ini. Kita juga berharap kemarin juga kita sudah coba perkenalkan juga ke CSR gitu ya, forum-forum CSR untuk di beberapa daerah kita kalau rapat kemiskinan itu di daerah kita itu terlalu menghadirkan CSR. Terakhir kita diundang di beberapa kabupaten kota kaitan dengan program kemiskinan ini kita perkenalkan, silahkan pakai program ini gitu ya. Dari kita harapkan nanti perusahaan-perusahaan di Sumatera Selatan juga bisa memanfaatkan program aplikasi ini ya Pak, karena tentunya sangat banyak data yang bisa dilihat dan diambil dari aplikasi Segertak Plus ini Pak ya. Nah mungkin ini Pak ada pesan tidak nih Pak untuk kepada masyarakat umum di rumah nih? Silakan Bapak. Ya terima kasih sekali Pak diberi kesempatan yang sangat baik ini. Pertama kami ingin pertama-tama ya kalau sampaikan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan juga untuk penganggaran dan monitoring kegiatan kemiskinan. Dan ini bukan hanya pekerjaan dari pemerintah. Jadi kita berharap seluruh pihak di luar pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi ini gitu ya. Tak lupa juga kami mengucapkan mungkin ya banyak terima kasih mungkin terhadap support gitu ya, support dari Bapak Gubernur kita, Bapak Herman Doru dan Pak Wakil Gubernur kita, Pak Haji Mawar Yahya. Ya, aplikasi ini sebenarnya sudah di launching di tahun 2019, tadi saya katakan pada saat Musrenbang RPJMD di Januari 2019 itu langsung oleh Pak Gubernur sendiri, Pak. Oke, karena mendukung penuh atas program ini ya Pak ya. Ini kita berharap nanti program ini bisa, maksud saya aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder. Oke, ini sahabat inovasi di rumah tentunya benar-benar untuk program aplikasi Segertak Plus ini sangat berguna ya Pak ya. Betul sekali. Dimana agar kita bisa sama-sama bekerja sama dan saling bersinergi tentunya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dan umumnya untuk negara kita Indonesia ya Pak ya. Karena kita perlu concern di bidang kemiskinan ini ya Pak ya. Nah, dengan hadirnya aplikasi Segertak Plus ini baik dari pemerintah, OPD yang akan melaksanakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kemiskinan bisa langsung memanfaatkannya, baik itu juga CSR yang Bapak bilang ataupun dari NGO ataupun dari masyarakat lainnya, karena dari sini bisa terlihat kerjanya terfokus ya Pak ya. Kemudian tepat sasaran tentunya. Betul. Bisa dicek langsung di mana saja letak daerah kemiskinannya, karena di sini sudah cukup lengkap by name, by address, bahkan by picture ya Pak ya. Tentunya ini luar biasa sekali nih Pak Joni untuk aplikasinya, dan terima kasih sekali Pak Joni sudah hadir dan berbagi inovasi bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation nih Pak ya. Terima kasih juga baik. Bu. Sama-sama Pak. Baik sahabat inovasi di rumah, ingatlah dimanapun kita berada bisa melakukan suatu inovasi, baik itu mungkin kemanfaatannya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, lingkungan sekitar, bahkan akan berdampak ekonomi tentunya. Dan jangan lupa karena kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.